Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan materi mengenai Dart Basic untuk pemula Dart. Jadi sebelum mulai aku akan memberikan sedikit pemahaman Dart itu apa sih. Jadi Dart itu adalah bahasa pemrograman yang dipakai untuk membuat aplikasi. Dia itu mirip kayak bahasa-bahasa pemrograman lainnya, tapi ini untuk bikin aplikasi. Itu yang membedakan dia dengan bahasa lainnya. Dart sendiri dibuat oleh Google dan ini sebagai sebagai bahasa yang mendukung Flutter. Kenapa lebih digunakan Dart daripada bahasa pemrograman lainnya untuk membuat aplikasi? Karena Dart sendiri lebih mudah dipelajari untuk pemula seperti kita semua. Terus dia mirip dengan bahasa-bahasa lain seperti Java, JavaScript. Jadi masih bisa kalau kita udah belajar sebelumnya mengenai kayak yang JavaScript, Java, kita lebih mudah untuk memahami bagaimana Dart tersebut. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke bagian VS Code-nya. Yang pertama-tama kita mau mulai dulu dari pembungkusnya. Kita bikin main.dart. Karena kita mau belajar Dart, berarti kita bikin namanya .dart karena kita mau pakai Dart, bahasa pemrograman Dart. Nah, kalau di dalam Dart kita itu bungkus bahasanya di dalam void main. Nah, di dalam ini. Jadi gunanya ini itu untuk apa? Ini tuh sama kayak fungsi. Jadi kita nulis semua bahasanya, semua perintahnya di dalam sini. Misalnya kita mau bikin print hello world. Nah, jangan lupa karena ini sama kayak fungsi, jadi di belakangnya kita taruh ini. Terus kita tinggal aktifin aja. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, untuk mengaktifkan ini, kita pakai extension. Nih, pakai kode runner. Nah, selesai kita di bagian sini. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua, kita mulai dengan belajar tipe data, karena kalau kita mau bikin perintah, kita harus tahu dulu tipe datanya. Kita harus nentuin dulu tipe datanya seperti apa. Apalagi ini Dart, jadi dia memang butuh yang namanya kejelasan dia memang butuh kejelasan tipe datanya. Kita bikin yang baru aja. Nah, kayak yang tadi sudah disebutkan, kita harus bungkus dia di dalam void main. Yang pertama, sebenarnya tipe datanya mirip sama bahasa-bahasanya yang lain. Yang pertama tuh kita mulai dari string. Komen dulu. String itu
tipe data yang isinya berupa huruf. Ya, huruf. Misalnya di sini kita mau bikin nama orang. Kita harus tulis dulu nama tipe datanya apa. Kayak di sini kan string, jadi kita kasihnya string. String nama. Namanya ya. Nah, untuk string S-nya tuh harus besar. Dan nanti kalau kita mau ngeluarin hasilnya, kita bikin print. Kayak yang sebelumnya. Bikin print, print yang dipanggil itu variabelnya, variabel ya, namanya. Dia nggak pakai ini ya. Nah, salah. Oh ya, lupa kasih ini. Maaf. Oke. Terus kalau misalnya di sini kita mau gabungin, misalnya di sini kita kasih juga string sekolah. Misalnya kita mau gabungin kata-katanya, kita baru pakai ini, tanda petik 1. Di sini kita misalnya kasih contoh nama saya, kita ambil dari ini string nama, berarti kita kasih tanda dolar nama saya, saya di dolar sekolah. Jangan lupa di belakangnya dikasih ini. Nah, seperti itu. Setelah selesai string, kita komen dulu. Kita lanjut ke tipe data kedua, yaitu num. Num ini number, angka. Jadi dia itu bisa bilangan bulat, dia juga bisa bilangan desimal. Terserah aja. Sekarang kita mati lampu. Sekarang kita coba gimana ini ya? Saya coba kasih contoh apa ya? Tunggu. Num uang 10. Terus kita kasih contoh juga uang yang berbentuk desimal. Misalnya uang 1 berarti 10.500. Nah, kita print dia misalnya kita kasih num 1 lagi untuk gabungin dia. Mati lampu ya. Uang 1, uang tambah uang. Print kita coba ininya. Nah, dia tetap bisa dioperasikan karena dia mempunyai tipe data num. Beda lagi sama si integer. Kalau integer ini dia cuma bisa untuk bilangan yang bulat. Kita kasih yang sama lagi, 10. Print uang. Kasih uang. Kita coba
dia jalan, tapi kalau misalnya kita kasih di sini koma 5, koma 4, dia nggak bisa jalan karena di sini dia integer. Nah, kalau misalnya kita mau dia tetap bisa jalan, kita berarti kasih dia tipe data double. Ini aku duplikat aja biar cepet. Double. Ini komentarin, kita kasih koma 5. Nah, baru dia bisa jalan. Tapi kalau misalnya dia cuman bilangan bulat, dia nggak bisa jalan. Nggak bisa. Tapi di belakang di belakangnya tetap dikasih koma 0 karena dia double. Jadi dia harus ada angka desimalnya. Nah, selesai di ini, kita lanjut ke list. Nah, sedikit ribet ya list ini. Nah, list sendiri adalah sebuah array atau tumpukan data. Dia itu bisa diisi dengan data apapun. Terus list itu kan tumpukan data. Jadi indeksnya dimulai dari 0. Kita pikirin ini dulu. Dia bisa, list kan tadi bisa diisi oleh berbagai tumpukan data, berbagai tipe data, dan list dia tuh pakai sitak. Kotak. Apa sih? Iya, itu sitak. Misalnya di sini kita kasih string, kita kasih integer, kita kasih ini namanya double. Terus oh iya, ada satu lagi. Kita kasih boolean. Boolean itu gunanya cuman untuk ngelihat dia fakta atau enggak, true or false. Misalnya di sini kita kasih true. Nah, kalau misalnya kita mau print, print data. Nah, dia tetap keluar kayak gini. Emang ada ininya karena dia list kan. Nah, kalau misalnya kita mau bedain, misalnya di dalam list ini kita cuma mau string aja, berarti kita bikinnya list string data. Nah, di sini kita harus isinya string aja. Kalau misalnya kita isi di sini integer, oh nggak boleh data ya, data 1. Kalau misalnya kita isi di sini integer, dia nggak bakal bisa keluar. Nih, kodenya salah karena si 10 ini bukan si string. Dia harus string semua. Nah, baru dia keluar. Oke, itu untuk si list. Lalu, di dalam list ini, kita bisa, ini berlaku ya, yang string tadi berlaku untuk integer, double. Kita tinggal gantian di dalam ini aja. Nah, terus kalau misalnya tadi kan kita mau ambil, tadi list itu dimulai dari indeks 0. Nah, kalau misalnya kita mau ambil data, misalnya mana ya, gini, nama saya dot
kita pakai ini kurung kurawal, terus kita ambil nama listnya, data, terus kita kasih dia itu berada di indeks keberapa. Kan kita mau ngambil Naya nih misalnya. Berarti kalau dia dimulai dari 0, berarti kita isi di dalam sitaknya 0. Nama saya Naya, nilai saya ini kedua, jadi ini kedua dari barisan, berarti hitungannya 0, 1. Kayak gini. Nah nih, nama saya Naya, nilai saya 10. Oke. Oh, nggak usah dihapus dulu. Terus kita juga mau belajar gimana caranya nambahin data sama ngurangin data. Misalnya sekarang kita mulai dari nambahin data dulu nggak sih? Ya, kita kasih di data 1 aja. Berarti kita ambil data 1, add honey. Print. Oh iya, lupa kasih ini. Nah nih, awalnya dia cuman ini kita ini dulu ya. Ini kita komen dulu. Ini awalnya dia data 1 isinya cuma Naya, karena kita add, kita tambahkan, dia bertambah jadi Naya Hani. Nah, kalau misalnya kita mau menghapus, dia ada 2 cara. Yang pertama caranya itu remove, yang kedua remove add. Kalau misalnya kita mau pakai remove, data 1 dot remove, berarti kita tuh kasih spesifik apa yang mau kita remove. Kayak sekarang kita mau remove Naya misalnya. Dia harus sama. Belum di print ya. Kita print dulu. Print data 1. Nih, tinggal Hani aja. Coba kalau misalnya Nayanya kita kasih N kayak gini. N kecil. Dia tetap Naya Hani. Karena nggak sesuai. Itu remove. Kalau misalnya kita mau remove add, kita tambahin remove add. Bedanya remove add ini kita menghapus indeksnya. Maksudnya itu ini kan remove-nya Naya kayak gini ya. Ini hapus aja dulu. Data kita cuma 2. Berarti kalau remove add, kalau dia 2, Naya sama Hani, berarti kalau ngehapusnya 0 kan? Nih, tinggal Hani aja. Itu bedanya remove sama remove add. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian tipe data yang lain. Ini dia mirip list juga, tapi dia namanya map. Yang membedakan dia dengan list, map ini tuh sama kayak JSON. Jadi dia nanti akan ada key sama value-nya, atau bisa dibilang kayak kumpulan data. Ya, ada key sama value-nya, ada datanya, ada isi datanya gitu. Terus di sini tuh kalau list kan kita ngasih tipenya cuma 1 yang di sini. Bedanya kalau di map kita kasih 2 tipe data. Misalnya di sini map string, habis itu yang keduanya integer. Ya, integer aja.
Enter. Kita kasih apa ya? Biodata deh. Nah, di map dia pakai kurung Kurawa. Kayak gini. Di belakangnya kita kasih ini. Nah, misalnya di sini atau gini deh. Tapi dynamic belum dipelajari. Tunggu. Apa ya? String sama string dulu. String. Saya di sini nama sama dengan nah ya. Alamat sumber. Nah, kayak gini. Jadi dia di yang bagian sini sebagai key, yang bagian sininya sebagai value-nya. Terus misalnya kita mau ngeluarin printannya, kita keluarinnya di luar map. Iya di luar print. Kalau mau keluarin semuanya, kita bisa keluarin kayak gini. Biodata. Atau misalnya kita mau ngeluarin, kalau mau ngeluarin semuanya aja deh. Oh my god, ini harusnya ini. Salah. Nih. Karena dia masih dalam satu data. Nah. Salah. Kenapa dia masih salah? Nih. Tadi nggak bisa pakai ini. Coba pakai ini. Ngaruh. String. Jalan. Ini kalau kita misalnya mau ngeluarin semuanya. Kalau kita misalnya mau ngeluarin yang bagian namanya aja. Berarti sini kita bikin biodata bagian nama. Namanya kita taruh di dalam cetak. Nama harus sama ya. Nah, dia keluarnya cuman si Naya karena isi dari data nama itu Naya. Kalau misalnya kita mau ngeluarin bagian keys-nya aja. Keys-nya itu kan nama sama alamat. Berarti biodata.keys. Dan gitu juga kalau value. Sekalian aja dulu ya. Nih. Jadi yang keluar keys-nya aja sama values-nya aja. Karena baterainya mau habis dan jaringannya juga nggak ada dan lampu mati, jadi nanti lagi kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi kita udah sampai di map. Kayaknya di map udah semua deh. Udah dikeluarin juga gimana caranya kan. Nah, sekarang kita lanjut ke tipe data dynamic. Nah, dynamic ini adalah tipe data yang dia tuh bisa diubah-ubah. Maksudnya dia tipe datanya nggak harus satu. Misalnya kalau kita balik lagi kayak yang di double. Kalau kita di double, nah
Kalau kita di double, kita nggak akan bisa ngisi string di sini. Misalnya, nah ini. Kita nggak akan bisa ngisi string. Nah, dia akan error karena ini adalah tipe data untuk double. Sedangkan kalau di dynamic, dia itu bisa ngisi data untuk semuanya, mau itu integer, double, string. Jadi kita coba aja ya langsung. Dynamic A sama dengan 12 misalnya. Terus misalnya kita mau ganti jadi gini kan, kenapa nih? Kita mau ganti ini jadi bingung. Nah, pas kita print A, dia akan keluarin yang ini. Padahal kalau kita lihat di atasnya, dia itu kan awalnya integer ya. Kalau misalnya diganti kayak gini, ini tuh caranya, ini tuh maksudnya ganti ya. Diganti dengan isi yang dia tuh punya tipe data string, dia tetap bisa jalan. Sedangkan kalau isinya di sini kita udah bikin integer, nah dia nggak akan bisa karena dia gantinya ke string. Itu dynamic. Setelah dynamic ada juga tipe data var. Var ini artinya variabel yang dia tuh bisa apa aja, tapi dia harus setia. Kalau dynamic, kalau di atasnya integer, di bawahnya bisa kita ganti dengan string. Sedangkan kalau var, kalau di atasnya dia udah integer, berarti data-data selanjutnya juga harus integer. Jadi kalau misalnya diganti, dia harus integer. Oke gitu. Cuman dia bisa digunakan untuk banyak tipe data. Nah, di sini sekarang var A lagi 12 aja. Terus A-nya kita ganti dengan 10 dan A. Nih, dia masih bisa jalan, ya Allah laptopnya. Sedangkan kalau misalnya kita mau ganti dia ke string lagi, nah dia nggak bisa. Terus bedanya var ini juga, var kenapa kalau udah jelas kayak gitu, ngapain harus dibikin var? Kenapa nggak langsung bikin integer atau double atau tipe data yang udah jelas? Karena kadang kan kita dalam membuat aplikasi banyak data yang kita belum tentu tipe datanya tuh kayak gimana. Makanya dia tuh ada var, ada dynamic, jadi dia fleksibel. Cuman bedanya var dan dynamic yang tadi, yang dynamic kalau di atasnya tipe data A, di bawahnya bisa pas kita ganti bisa tipe data B, bisa, atau pas kita mau nambahin bisa tipe data B. Kalau var, kalau di atasnya tipe data A, ke bawahnya mau kita ganti, mau kita tambahin, dia tetap harus tipe data A. Seperti itu. Kayaknya udah cukup dulu. Lalu tunggu. Nah, sekarang kita lanjut di var ini, yang variabel. Var ini kan variabel. Variabel ini sendiri ada terbagi juga, ada bagiannya juga. Ada jenisnya juga. Sekarang kita coba masuk ke final. Nah, final itu adalah variabel yang nilainya itu nggak bisa diubah
kalau dia udah diinisialisasi. Inisialisasi sendiri, ini di bagian ini namanya inisialisasi. Jadi kita telah memberikan nilai untuk datanya. Ya, seperti itu. Mulai final. Alamat di sini Indonesia. Nah, berarti kalau kita mau print, dia alamat, ya hasilnya sama sih. Tapi yang membedakan, dia tuh nggak bisa diubah setelah diinisialisasi. Baliklah aku nak. Jadi kalau misalnya kita di sini, dia kan seharusnya masih bisa aja ganti. Kalau di yang sebelum-sebelumnya kita masih bisa ganti dia di sini jadi Malaysia misalnya, harusnya bisa kan. Di sini nggak bisa karena dia sudah diinisialisasi di atas. Tapi penginisialisasinya boleh di atas, boleh di bawah. Kalau misalnya maksudnya ya kita nggak harus inisialisasi dari atas langsung, kita bisa inisialisasi dia di bawah. Tunggu, coba dulu. Ternyata bisa ntar. Nah, nggak bisa. Kita nggak harus inisialisasi dia di atas, kita bisa inisialisasi dia di bawah juga. Misalnya gini. Nah, nih. Dia nggak harus kita inisialisasi saat kita mendeklarasikan si datanya. Wih, kayaknya gitu bahasanya. Ini final. Nah, ada juga yang mirip kayak gini, namanya cons. Nah, di cons ini sendiri, dia mirip sama final, dia tidak bisa diubah lagi kalau udah diinisialisasi. Tapi bedanya, kalau misalnya di cons kita inisialisasinya tuh harus pas kita deklarasi. Nilainya itu udah harus ada pas kita deklarasikan. Hanya ini cons. Ini kita langsung coba yang salahnya. Nih, misalnya gini. Nah, dia tuh nggak bisa kayak gini. Jadi dia tuh harus kita inisialisasikan dari atas. Di atas langsung. Nah, ini. Dia tuh bisanya gini. Nah, sama ada juga perbedaan antara final sama cons ini. Kalau misalnya di cons kita tuh harus ngasih gini. Variabel cons itu adalah variabel yang nilainya tuh konstan dan harus diisi saat deklarasi. Jadi nilai dia tuh nggak bisa mengikuti alur, nggak bisa statis. Paham nggak? Misalnya kayak gini lah. Wait ya, aku pikirkan dulu. Misalnya kayak contoh yang dikasih sama ini, that time ya. That time no. Ini sendiri kan artinya kalau misalnya kita ngisi ini tanggal lah. That time now sendiri adalah cara kita manggil jam dan waktu yang bertepatan ketika kita print. Nah, di cons kita nggak bisa pakai ini karena kalau kita pakai ini otomatis nilainya nggak jelas dong. Maksudnya bisa berubah-ubah. Maksudnya bisa diganti mengikuti perintah. Perintahnya kan tadi ini that time now.
Nah, kalau misalnya final, dia tuh masih bisa. Nih, kita ganti di sini dulu aja. Nah, dia bisa nih, that time from static. Oh iya, aku lupa ngasih ini. Nah, dia keluar mengikuti jam pas kita tadi ngeprint. Tanggal 27 bulan 1 2026 2353 tadi. Nah, kalau si cons dia nggak bisa kayak gitu. Nilai dia harus konstan. Jadi harus jelas nilainya. Ya, jadi otomatis nilai dia kalau mau misalnya ngisi tanggal, ya emang kita bikin di sini 27 Januari bla 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 kayak gitu. Atau misalnya ada kasus juga di latihan aku sebelumnya sama kakak mentor aku di sana, kita nentuin siapa aja yang lulus mengikuti rata-rata yang udah kita tentukan. Kita cari siapa aja yang lulus sesuai dengan rata-rata yang udah kita tentukan. Otomatis dia mana ya cara aku memperlihatkan? Nah, kayaknya di sini nggak salah kelompok deh. Nah, di sini di bagian sininya aku ganti dengan final. Nih, kenapa dia bisa dikasih tipe data final? Karena nilai dia tuh belum konstan, tapi dia tuh nggak bisa diubah. Kayak yang lulus pasti lulus, yang nggak lulus ya nggak bisa dimasukin ke yang lulus. Nih kan? Coba kalau kita ganti dia ke cons, ya kan cons, dia bakal merah. Nah, merah. Karena hasil dia nggak jelas. Berapa orang yang lulus tuh nggak jelas gitu. Kalau emang mau bikin siapa aja yang lulus, berarti langsung bikin. Misalnya ada 3 orang yang lulus, ya udah langsung bikin 3 orang lulus kayak gitu. Dia nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai cons. Lah, semoga kalian paham. Karena jujur ini juga sedikit membingungkan, tapi intinya itu. Jadi dia harus dikasih nilai yang pasti dan langsung dari saat kita mendeklarasikannya. Oke. Nah, ini akhir dari tipe data. Dah, selesai dengan tipe data. Lama aja ya. Sekarang kita masuk ke set. Set ini tuh hampir mirip dengan ini tipe data juga nggak sih jatuhnya? Iya, ini masih tipe data juga. Atau digabungin aja? Gabungin aja. Gabungin aja nggak sih? Gabungin aja. Gila. Faktor resiko. Nah, buang-buang. Sekarang kita masuk ke set. Set sendiri adalah kumpulan data, tapi dia tuh unik. Jadi di dalam set dia tuh nggak bisa sama. Atau kalaupun misalnya dia punya nilai yang sama, nilainya nggak bakal dihitung ketika kita memprint, mengeluarkan hasilnya. Terus set ini mirip list juga karena dia kumpulan data, tapi dia itu nggak punya indeks. Kalau di list kan tadi ada indeksnya, ini nggak ada indeksnya. Terus cara bikin set tuh kayak gini. Nah, di set sebenarnya kita bisa kasih tipe datanya langsung ataupun enggak. Ya, kalau misalnya nggak kasih tipe data nggak apa-apa, kalau kasih juga nggak apa-apa. Misalnya kita di sini kasih aja, dia sama kayak list tadi. Nah, salah satu yang membedakannya juga, tunggu ada sesuatu.
Di set kita tuh menggunakan kurung-kurung ini. Misalnya di sini seperti ini. Nah, kita coba langsung atau nggak usah? Gini aja dulu. Kalau di print sama aja. Cara ngeprintnya sama. Dia bakal keluar, nanya Hani Tekia Pira. Nah, kalau misalnya kita bikin di sini 2 pira, dia bakal keluar tetap 1. Tapi kalau misalnya di sini P-nya kecil, dia tetap keluar berbeda karena apa namanya? Dia itu nggak sama. Ini P-nya besar, ini P-nya kecil gitu. Bau baik gue. Terus di print kita juga bisa nambahin, add, remove, caranya masih sama. Terus kita juga bisa meriksa, misalnya di sini kita print. Nih, bau baygon bentar. Nama, terus kita mau cari misalnya apakah di set ini ada yang namanya nih, kita juga bisa kayak gini. Kalau bawahnya ya Allah, kalau bisa berarti dia true. True artinya ada. Nah, di set sendiri dia tuh juga bisa kalau misalnya tipe datanya kita pindahin ke sebelum kurung-kurung ini. Dia tetap bisa. Jadi nggak harus di belakang sini. Dah. Set nggak. Oh, nggak apa-apa diginin dulu. Di set dia itu ada beberapa operasi. Baunya ada set. Yang pertama itu tuh ada ini. Nah, kita kasih dulu lah ininya. Set. Nah, satu dulu integer aja. Satu, 2, set kedua. Ini tuh apa ya kalau di pelajaran matematikanya? Lupa. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, operasinya pokoknya yang di matematika tuh yang bulat-bulat itu loh. Seringnya bulat. Nggak harus bulat, tapi seringnya bulat-bulat itu. Ada union. Yang mana kalau di union ini kita ngegabungin semuanya. Jadi kita lupa kasih nama. Ya Allah, menyesakkan hidung.
print. Contoh 1 dengan contoh 2. Hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dia kalau sama, dia nggak diulang. Terus yang kedua tuh ada intersection. Dia itu mencari yang sama antar dua section. Atau cara ngeprintnya sama aja semua. Nih, teman 45. Nah, yang terakhir ada difference. Berarti ini kebalikannya. Oh my god. Ya Allah, hewannya belum mati. Ini kebalikannya, jadi dia ngambil apa aja yang beda. 1, 2, 3. Dan karena di sini contoh 1 yang diduluin, berarti dia cuman ngambil data yang ada di contoh 1 yang beda dengan data yang ada di contoh 2. Ini dulu. Bau ya Allah. Nah, sorry, bau baik. Nah, sekarang kita lanjut ke 0. 0 ini aku kurang tahu. Maksudnya 0 ini 0, tapi aku nggak tahu itu termasuk tipe data atau enggak. Tapi dia itu menjelaskan sebuah data. Seperti itu. Nah, dia ini nilainya tuh ada, tapi dia kosong. Itu 0. Dia ada, tapi dia kosong. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita isi nilai dari A adalah 0. Nggak kita isi. Tapi kita udah ngasih tahu kalau itu tuh label, jadi boleh nggak diisi. Dia nanti akan menghasilkan nilai A adalah 0, kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya beda dengan kita gimana ya? Beda dengan kosong. Kosong ya kosong. Tapi dia ada nilai kan? Dia ada nilai kosong. Cuman dia kosong. Apa sih bedanya? Tapi 0 ini sama kosong sih. Enggak, beda juga. Kadang orang ngasih kosong emang untuk kasih nilai, tapi orang ngasih 0 karena emang dia tuh ada sebenarnya, tapi dia nggak ada nilainya. Dia ada tapi dia kosong, kayak gitu loh pokoknya. Nah, di Dart dia tuh ada 2. Yang pertama null label. Dia ada null label dan non nullable dan non nullable. Nah, nullable sendiri berarti dia boleh kosong. Kalau non nullable berarti dia nggak boleh kosong. Yang dari tadi kita cobain itu tuh dia non nullable. Jadi kalau misalnya dia kosong, dia nggak bisa di print. Terus di nullable, kalau kita mau kasih tahu kalau ini boleh kosong, kita bisa kasih tanda tanya. Tandanya di sini integer. Kita kasih yang salahnya dulu atau gimana ya?
kejar angka. Kasih yang salah dulu. Nih, print angka. Kalau dia kayak gini, harusnya nggak bisa sih. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya kita kayak gini, kita kasih dia tanda kalau dia nullable, berarti tetap nih nol, isinya nol. Nol itu nol, nol sama dia tuh ada tapi dia tuh kosong ya gitu. Nah, terus di ini namanya nullable safety. Terus ada juga nullable aware, dia masih di dalam null ini juga. Dan di nullable aware ini dia ada beberapa operator. Ada null aware, operatornya ada tang-tang, ada tang-tang-tang, sama ada. Nah, kita mulai dulu dari yang ini. Ini tuh kalau misalnya dia nol, dia ada cadangan. Dia ambil nilai dari cadangannya. Nah, kita kasih di sini string. Harus kasih ini ya, karena dia memperbolehkan nol. Kalau kita nggak kasih, dia non-nullable. Nggak boleh, dia kosong. Ingat itu. Pusingnya nama. Misalnya gini. Terus, kalau misalnya kita langsung print, nama otomatis isinya itu nol. Sedangkan kalau kita mau kasih dia cadangan, kalau misalnya nggak ada orang yang ngisi nama, kita bisa dia kan namanya oh, dia nggak boleh sama ya. Ini tapi yang nol. Salah, ini harus ini. Ini harusnya ini nggak sih? Oh kayak gini. Oh enggak, harusnya gini. Sorry ya guys, manusia. Kalau misalnya di sini kita kasih ini salah contoh saja. Saya di sini nama, tapi dia masih kosong. Kita kasih nama 2. Ini untuk cadangannya. Nah. Oh my god, why not? Wait ya, aku mencerna bentar ya. Nah, aku salah deh. Misalnya nih, string di sini nama, ini salah. Tapi aku bingung lah. Harusnya kasih di sini string nama. Iya, seperti ini. Nah, gini. Gini.
if 0, ini kan bacanya if 0, kalau misalnya dia 0, dia akan ngambil cadangan dari yang ini. Kan ini variabel yang ada di sini, dia tuh ngasih cadangan untuk si ini, variabel sini. Kalau misalnya dia 0. Gitu ya. Kalau misalnya dia 0, dia ngambil dari sini. Tapi kalau misalnya di sini dia udah ada 0. Coba ya, bismillah. Nah, dia tetap pira karena dia ada isi. Jadi dia nggak perlu ngambil cadangan dari sini. Mantapnya gitu guys. Nah, terus operator yang kedua tuh nih, ini assign if no. Assign if no. Ya. Jadi kalau misalnya dia 0, maka dia diisi sama nilai tertentu, nilai default. Kalau ini kan dia cuma cadangan. Kalau ini tuh nilai defaultnya. Nah, bedanya itu kalau yang ini dia cuma minjem kan. Kalau misalnya yang ini dia tuh ditetapkan nilainya. Ya nggak sih? Bismillah aja iya. String apa yang tadi namanya dinulin dulu nggak sih? Terus kita langsung kasih ke ini. Tang. Isinya nanya, kalau misalnya kita dikasih di sini sebenarnya sama, hampir sama. Wah, udah pula dunia ini. Nah, kira. Bedanya juga, kalau misalnya kita udah kasih nilai default, dia cuma bisa ya satu itu doang. Kalau kita ganti dia namanya tiba-tiba print nama, dia tetap dinanya karena default yang udah ditetapkan yang pertamanya itu nanya, dia nggak bisa ganti-ganti lagi seperti itu. Nah, udah ini sama kalau misalnya terakhir ya, sama ini nih, ini namanya null assertion atau memaksa sebuah nilai. Jadi kalau misalnya dia nullable, dia jadinya non-nullable, jadi harus ada diisi. Yang di sini string, kan gini tandanya dia nullable. Nama lagi. Nah, kalau misalnya pas kita print, dia ada nama tank, kita kasih ini. Ini kan ngitung ya, ngitung panjang data kita. Jumlah data kita 5. Kalau misalnya dia nggak bisa karena dia tuh memaksa harus ada sebuah nilai.
Jadi dia harus ada nilai ini. Mantap. Sepertinya sudah. Terus kemana kita lagi ya? Oh, kalian aja. Karena kita lagi di tipe data, sekarang kita masuk ke cek tipe. Kalau kita mau cek tipe data, kita pakai is. Apakah? Is. Misalnya dynamic kan nggak jelas, belum tentu apa tipe datanya. Misalnya J. Nah, di sini kita bisa print data is string. Apakah data itu string? Dia bakal keluar true. Kalau misalnya kita bikin di sini integer. Habis. Integer kecil. Nih, dia false karena data dari dynamic ini adalah true. Terus dia juga bisa ya, dia juga bisa pakai if else. Contohnya nggak usah di yang ini, kita coba pakai if. Gini, if datanya is integer maka yang kita print adalah integer. Kalau else-nya, kalau bukan else, kalau bukan print datanya string atau bukan integer juga bisa. Nah, ini datanya string, berarti data yang di atas ini dia bukan integer. Nah, ini juga bisa kita pakai. Kita juga bisa cek apakah dia null atau enggaknya di si nullable tadi. Misalnya, jadi jalan ini jadi string ya. String tang. Ini untuk sekalian nullable ya. Kalau stringnya gini caranya. Tang. Nol. Berarti kalau stringnya bukan nol, maka datanya nol. Datanya bukan nol. Kalau stringnya bukan nol, maka balik enggak sih? Nggak apa-apa. Dunia ini datanya bukan nol karena dia ada isinya. Oke. Mantap. Ya, seperti itulah ceritanya ya. Lalu apa lagi ya yang dipelajari. Sekalian karena kita masih di bagian sini, kita juga masih di bagian tipe data, kita juga bisa langsung masuk ke convert.
convert gunanya itu untuk mengganti tipe datanya. Kalau misalnya dia dari terbagi, kalau dia dari string ke integer atau double, maka dia tuh menggunakan parse. Nih, misalnya par string. Kalau gini tanda string kan ada petiknya kan, 10.000. Nah, kita ubah dia jadi integer. Jadi kita pakai jenis tipe datanya integer dulu, terus kita kasih parse sama ambil nama varnya string. Why nggak keluar dia? Bodohnya dunia ini. Ubah. Nah, dia jadi ini, dia nggak kelihatan sih, tapi kalau ditanya nanti tipe datanya integer. Kalau misalnya kita mau ganti dia ke double, berarti bikinnya di sini double. Pokoknya di depannya tipe data, terus tipe data yang mau kita ubah, ke tipe data itu, terus parse sama nama variabelnya. Ini jadi ada desimalnya. Terus ini dari string ke integer atau double. Sekarang dari integer ke double dulu. Double yaitu menggunakan to double. Jadi misalnya di sini part angka hapus ini part angka, terus kita mau ganti berarti di sini nama ininya dulu, terus baru kita kasih di sini tuh double ya, ke double. Nah, di dalam ininya nggak perlu. Kenapa dia harus ada kurungnya? Karena isinya itu dia adalah sebuah fungsi, jadi harus ada kurungnya. Nih, dia jadi double. Nah, kalau misalnya yang ketiga dari double ke integer, sama caranya. Masih ini, ya Allah. Oh ya, ini dari double kan, double coba kita kasih ini supaya jelas dia double-nya. Integer integer angka tuh integer. Nah, dia berubah jadi 10 aja karena yang di belakang desimal nggak dihitung. Terus ada juga dari tadi kan dari string ke itu, sekarang dari double atau integer ke string.
udah cukup lah. String. Oh my god, bentar, itu tinggal ganti ini. Terus berapa sih? Nih. Oh, kenapa dia tetap seperti ini? Karena string nggak kelihatan kalau di running. Tapi sebenarnya ini kalau ditanya udah string. Contohnya aja deh. Ini seharusnya 3 kan, tapi dia karena dia string jadi dia bulatkan jadi titik 0 di belakang. Bentar ya, aku mau cas dulu. Oke, sekarang kita selesai di bagian tipe-tipe data dan bagaimana cara gantinya, gimana cara cek tipe datanya. Sekarang kita ke materi baru, yaitu operator aritmatika. Caranya sama mudah, sama kayak bahasa-bahasa yang lainnya, hampir sama, mungkin ada yang beda. Saya di sini integer 11 kali 11. Nah, kalau misalnya kita mau dari hasilnya, berarti integer C sama dengan A 11 kali 11. Ini kalau tambah dia tambah biasa, kalau kurang biasa, kalau kali dia pakai bintang, kalau bagi dia pakai slice atau garis minim. A kali B. Nah, kita berarti printnya si C, karena kita mau cari hasilnya di C. Tidak keluar. Oh, keluar. 1/1. Terus itu untuk aritmatika dasarnya, tambah kali kurang bagi. Terus juga ada perbandingan, operator untuk perbandingan. Nah, di operator perbandingan ini hasilnya itu boolean, yaitu kayak ini, besar dari, kecil dari, atau besar sama dengan, kecil balik lah aku sebutnya. Terus apa lagi, sama dengan masuk ya, sama dengan berarti dia harus sama banget sama ini, tidak sama dengan berarti dia nggak sama. Hasilnya nanti itu akan true or false, hasilnya itu akan boolean. Misalnya ini integer D sama dengan 11 kali 11 1, 12 kali 12. Kita print di sini D-nya sama dengan 11. Terus print misalnya D-nya besar sama dengan 13. Ini ya, ini bisa dipahami insyaallah. Nih, hasilnya yang di atas true, yang di bawah false. Kenapa dia false? D yang isinya 12 besar sama dengan 13. Salah dong. D lebih kecil daripada 13. Makanya di sini false. Terus dia juga ada dia itu juga ada yang namanya operator logika tuh ada dan. Kalau dan berarti kedua nilai yang kita masukin harus true karena dia dan. Keduanya harus true atau keduanya harus false. Atau kita juga ada di sini ini teng. Ini tuh artinya or. Jadi dia boleh satunya true, boleh satunya false. Kan pokoknya kalau logika dia tuh ada dua, membandingkan dua bool gitu. Sama satu lagi, ini pasti ada terus. Berarti dia nggak boleh sama. Misalnya ini integernya nomor 10,
terus bohong, punya KTP. Oh, harusnya true nggak sih? Ini kita contohin aja untuk si Dandan. If umur dia di atas 17 dan dia punya KTP-nya true. Biar lebih meyakinkan, maka printnya dia boleh pilih SIM. Kita buat SIM. Else-nya, kalau dia tidak memenuhi, maka dia tidak boleh buat SIM. Tidak. Nah, kita lihat hasilnya. Oh my god, apa yang salah? You can't. Oh, itu sih kita komen aja dulu ya. Biar nggak ganggu. Coba lagi. Akan oh ininya enggak sih? Nah, tidak boleh. Kenapa dia tidak boleh? Karena ini kan dia ada 2 bool yang harus dia penuhi. Kalau Dandan, kedua boolnya itu harus mempunyai nilai yang sama. Kalau misalnya di sini true, di sini true, dia bakal misalnya di sini dia kan ngikutin yang ini. Hasilnya umur dia nggak di atas 17, berarti di sini false. Terus di sini dia juga nggak punya KTP karena di sini false kan, dia nggak punya KTP. Sedangkan di sini harus punya KTP. Nah, dia menghasilkan tidak boleh karena dia tidak memenuhi 2 syarat ini. Sedangkan kalau misalnya dia memenuhi, dan di sini 18 terus kasih true, dia bisa buat SIM karena dia memenuhi, makanya bisa ini. Terus yang membedakan dia dengan OR tang di OR ini tetap bisa jalan. Terus kalau misalnya di sini false, berarti ini hasilnya true, di sini hasilnya false kan, beda hasil. Dia tetap bisa keluar. Tapi kalau misalnya di sini Dandan, dia nggak bisa karena Dandan itu dia harus memenuhi kedua-duanya. Nah, seperti itu. Kalau ini dia sama kayak yang lainnya, dia meniadakan yang harusnya ada. Jadi karena udah banyak contohnya dari sebelum-sebelum ini, gak usah dikasih contoh. Nah, kita dengan operator. Sekarang kita masuk lagi. Yang lebih mudah dulu. Kita masuk ke percabangan.
percabangan. Sebenarnya ini udah masuk percabangan, dan aku rasa caranya udah betul nggak sih? Void min. Misalnya di sini integernya nilai sama dengan 78. Terus if ini percabangan tuh ada dua, if else sama switch case. Kita coba yang if dulu, sama ada nanti if else if. Kalau misalnya nilai dia tapi kalau misalnya else, berarti kalau else nggak usah dikasih ini ya, print gagal. Nih, ini if else, berarti dia gagal. Sama ada lagi if else if, berarti kalau gini, itu akan sama aja nanti, if else if gitu pasti if-nya yang di paling atas, else-nya di paling bawah, karena if artinya jika, else artinya kalau enggak salah gitu. Jadi kalau yang kedua pasti kita taruh atau kemungkinan if yang lainnya, berarti if yang pertama, if else, atau kemungkinan yang lain, terus tambah lagi nanti misalnya if else lagi, berarti ada kemungkinan yang lain lagi, sampai nanti berhenti di else. Kalau else berarti itu tuh dia udah nggak masuk di semua kemungkinan, makanya dia jadinya else. Itu tuh pilihan terakhir. Seperti itu. Ini if else sudah ini aja, karena sering masuk. Sekarang kita ke switch case. Nah, di switch case ini kita switching gini, switch nilai, karena tadi kita kasihnya nilai. Terus dia itu kalau case-nya, kalau in case dia nilainya sama dengan yang kita masukin, misalnya di sini 90, maka printnya lulus. Gini, keluar. Oh, karena baru satu case ya. Coba kita kasih ini break. Break berarti ngantiin di 90. Terus kita kasih case lain, nilainya 80. Print limit break. Nah, di switch case ya, dia harus ada di form. Jadi ngasih nilai, kalau misalnya nilai yang kita isi nggak terpenuhi di semua case ini, dia berarti baliknya ke sini. Betul nggak sih? Ini gini ya. Nah, dia gagal karena dia nggak memenuhi 78.
78-nya nggak memenuhi dua case yang di atas. Dan kalau di switch ini dia, kalau ini kan bisa kita kasih besar dari ini atau kecil dari, sedangkan di case ini dia nggak bisa digituin, dia tuh jelas. Nah itu perbedaan mereka berdua. Dah selesai di bagian percabangan. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu perulangan data. Perulangan itu atau biasanya disebut looping ada beberapa, ada for, while, do while, terus juga ada for each sama for in, yang kalau misalnya for each sama for in ini kalau misalnya datanya array. Nah, yang kalau di kalau di perulangan ini dia ada increment berarti dia nambah, sama decrement berarti dia kurang. Dia nambah dan kurang itu satu. Perulangan berarti kita akan mengulang katakan. Kita mulai dulu dari for. For ini kita gunakan kalau kita udah tahu berapa jumlah perulangannya. Misalnya for integernya integer i sama dengan 1, terus satunya kecil sama itu sama dengan 5, terus dia nambahnya pang-pang. Bentar. Hujan. Perulangan ke i. Nah, cara bacanya itu, cara baca, aku juga nggak terlalu tahu. Misalnya gini, data integer isinya itu 1. Dan kalau misalnya si 1 ini kecil dari 5, kecil sama dengan 5, maka dia akan menjalankan perulangan ini. Perulangannya itu berarti nambahnya 1. Kalau misalnya kita bikinnya 2, dia akan nambah 2. Sampai nanti dia berhenti di 5, karena di sini sama dengan 5. Nah, kita satu aja dulu biar jelas. Salah. Kenapa dia salah? Nah, betul kok. Coba kita ulang ya. Nah, enggak langsung ini. Iya. Iya. Oh iya. Enggak lah, ini dia jadi ini. Karena dia salah. Kedua.
Ya. Oke. Aku sama. Harusnya ini itu tuh bukan isi dari i, tapi i itu sendiri yang harusnya aku bikin. Alah, pantaslah. Ini sih cara ini ya. Ya kita lihat outputnya. Masih nggak bisa loh. Sama ininya juga bukan satu, harusnya i. Baru jalan. Oh my god, aku salah guys, aku salah selama ini. Oke, selesai kita dengan si for. Baru for. Nah, habis itu kita ke while. Nah, while ini digunakan kalau kita belum tahu jumlah perulangannya berapa. Jadi misalnya di sini kita taruh integernya i sama dengan 1. Nah, selama ini ya cara jelasinnya. Selama si i tersebut dia kecil sama dengan 10. Kecil kok ini? Kecil sama dengan 10. Maka dia akan melakukan perulangan. Copy aja ini. Maka dia akan melakukan perulangan dan ya kita bisa kasih juga syarat, misalnya dia nambahnya jangan satu lagi i, dia nambahnya itu per 3. Nah jadi jalannya itu 3 langkah gitu. Nah dia akan 1, 4, 7, 3, dia jalannya per 3 langkah dan sampai 10, karena selama dia itu kecil sama dengan 10, dia akan tetap melakukan perulangan. Nah, terus ada juga do while. Ya Allah, capeknya. Ada juga do while. Dia hampir sama dengan while, tapi dia akan kalau si while, kalau misalnya di inilah kita kasih contoh. Kalau si while-nya misalnya ini kan ini besar dari 10, sedangkan 1 itu kecil kan, dia nggak akan menjalankan perulangan. Nah, bedanya sama si ini copy aja deh. Bedanya sama si do while, dia itu akan tetap menjalankan perulangan. Nggak usah di copy. Satu, maka dia tetap do dan di sini baru kita kasih dia tetap lakukan perulangan ketika dia itu satu, berarti kalau salah berarti besar ya, besar dari 5 misal iya nggak sih gini. Nah dia cuma bisa ngelakuin perulangan sekali doang karena cuma sekedar mengeluarkan perintah, tapi dia tidak melakukan perulangan karena perulangannya tidak sesuai. Jadi dia cuma melakukan yang pertama ini si do, tapi yang while-nya karena while-nya tidak terlaksanakan dia nggak jalanin. Kalau gini
satunya i-nya kecil dari 5, baru dia jalan. Salah juga. Oh, karena kita juga nggak ngasih ini nggak sih? I plus plus. Satu terus ini I coy. Kalau perulangan salah itu susah. Kok masih salah ya? Berjalan. Karena ininya tadi ketinggalan. Itu beda the while sama si while. Terus kita ada for in. Ini harus selesai banget nih. Sikit lagi ya Allah, sikit lagi ya Allah. Ini ada juga for in. Nah, for in ini digunakan kalau kita melakukan perulangan pada array atau list. Jadi misalnya di sini list kita kasih string nama, kalau list berarti kayak ini, nama Naya Fani Fira Takia Taika. Iya. Kan gini, ini perulangan kan. Terus kita mau bikin perulangannya. Berarti string apa ya? Teman in nama. Berarti kita bikin string dari perulangan dari nama di dalam temen. Nah, gitu. Brandnya berarti teman, karena kita udah ngelakuin perulangannya di sini. Nah, Naya, Hani, Pira, Tekia. Dia udah bukan berbentuk list lagi, tapi dia udah berbentuk perulangan. Terus apa lagi ya? Terakhir kita ini ada ini tambahan break sama continue. Ini terakhir. Jadi kalau break kita mau ngehentiin suatu perulangan. Kalau continue kita mau ngelewatin perulangan tersebut atau ngelanjutin ke yang setelahnya. Kita kasih for ini integer aja, integer b sama dengan 1. Berarti b kecil sama dengan 5, terus b plus plus, ya kan? Semoga tidak salah lagi ya Allah. Kalau if kalau misalnya
si B ini sama dengan, dia sampai 5, berarti sama dengan 2. Dia continue, dia dilewatin. Terus kalau misalnya dia sama dengan 4, dia break. Kalau break berarti dia berhenti sampai situ doang. Bereak. Ini print ini aja, copy ini aja. Nah, perulangan ke B. Nah, ini dia jadi 1 sama 3 doang. Karena si 2-nya kita continue, kita lewatkan, dan si 4-nya kalau udah sampai di 4 berarti kita break, kita berhenti di 4 itu. Makanya 4-nya nggak dihitung. Sudah selesai kan semua materi? Sudah selesai semua materi dasar untuk belajar Dart. Maaf kalau misalnya nggak jelas. Sekian dan terima kasih. Tolong dipaham-pahami aja.